Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita yang telah kita awali sebelumnya di pekan yang lalu. Akan kita lanjutkan kembali, masih melanjutkan pembahasan dari kitab Mawsu'atul Manani Asy-Syar'iyyah atau kumpulan ensiklopedi karangan dan kumpulan karangan syar'i. Muqaddimah dari kitab ini alhamdulillah sudah kita bacakan serta kita berikan penjelasan ringkasnya. Insyaallah kita akan melanjutkan di masalah usuliyah atau beberapa kaidah-kaidah usul fikih yang berkenaan dengan karangan secara khusus. Walaupun di sana ada pelajaran tersendiri, al-qawaidul fiqhiyah yang dituliskan oleh para ulama, kaidah-kaidah fikih secara umum itu ada pelajaran tersendiri. Namun di sini beliau memberikan beberapa permasalahan usuliyah, yaitu kaidah-kaidah yang sangat mendasar, terutama yang berkenaan dengan larangan-larangan di dalam Islam. Baik, kita akan mulai. Mudah-mudahan para jemaah memiliki bukunya juga, supaya lebih mengikat ilmu yang kita sampaikan, yang kita bahas. Dan kalau tidak memiliki buku atau kitabnya, bisa mencatatnya terlebih dahulu. Kalau tidak mampu mencatat, bisa menghafalnya. Kalau sulit juga menghafalnya, dengarkan saja, dipahami. Insyaallah mudah-mudahan dapatkan barokah. Kita minta kepada Allah agar kita senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Biasa kita meminta kepadanya, mengajarkan doa, As'alullah ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan saat ini kita masih dalam kondisi wabah yang pandemi, bencana wabah, maka kami tetap menghimbau kepada teman-teman semua, ikhwan semua, senantiasa menjaga kesehatan, baik dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan protokol kesehatan ya, dengan cara memakai masker yang paling utama. Dan di sini semoga dimaklumi, saya masih tetap menjaga masker pada kali ya, barangkali namanya dari nanti kita bahas ya, dalam bentuk pencegahan kita wasilah penularan. Dan yang kita maklumi bersama, insyaallah semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita semua. Dari ikhwani rahimahullah, kita akan masuk di masalah usuliyah atau kita terjemahkan ini kaidah-kaidah usul fikih, terutama yang berkaitan dengan kalau saya terbantu mungkin ada yang bacakan, nanti dibaca, kita mulai sambil nanti dibaca berjalan, karena saya potong untuk berikan tambahan. Saya beri cepat gitu ya, dan nanti setelah Isya kami harapkan agar bisa kita lanjutkan dikit kalau memang belum selesai. Semoga bisa kita selesaikan untuk permasalahan usulnya ini. Berkata penulis, kaidah-kaidah usul fikih. 1. Perkara-perkara yang dilarang adalah seluruh perkara yang telah turun larangan di atasnya. Larangan adalah awal dari perintah, yakni tuntutan untuk menahan diri dari satu perbuatan. Betul di sini bahwasanya an-nahyu muqabilul amr. Larangan itu adalah lawan dari perintah, bahwa talabul kaf anil fi'il, yaitu sebuah
an-nahyu. Ya, judul asli kitab ini kan Mawsu'atul Manahi, manhiyun, ya, jamaknya manahi syariah. Jadi gampangnya seperti itu. Perkara-perkara yang dilarang adalah seluruh perkara yang telah turun larangan atasnya. Yang mana lawan dari an-nahyu atau larangan an-nahyu, larangan itu lawannya adalah al-amru yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, tentang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yang manusia siap untuk mengemban amanah tadi. Di antara amanahnya adalah menjalankan perintah Allah taala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sering kita dengar definisi takwa dari, ya, ungkapan tersebut. Kedua, bentuk-bentuk larangan adalah a. La nahiyah, la yang menunjukkan larangan. Nah, ini beliau akan mulai menjelaskan beberapa ciri-ciri atau bentuk-bentuk larangan syar'i. Di antaranya menggunakan huruf la, ya, disebut dalam ilmu nahwu, ya, la nahiyah, ya, la nahiyah, jadi la yang menunjukkan larangan. Ada banyak contohnya nanti yang kita bahas. Mungkin yang lagi ada 3 ciri ini yang kita banyak larangan. Di sini beliau hanya memberikan beberapa kaidah-kaidah saja ataupun ringkasan untuk memudahkan kita nanti memahami pembahasan setelahnya. Jadi bentuk-bentuk larangan itu diantaranya dengan menggunakan lam alif dan ya, lam satu di lam tadi. Itu banyak kita dapat nanti di dalam dari seperti dalam Al-Quran Allah Taala la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Jangan kalian, jangan larangan. Jangan kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian minta izin. Atau seperti larangan larangan Allah Taala kepada Adam dan Hawa, wala la taqrabu hadhihi syajarah. Dan yang semisal. B. Peringatan dengan kata iya, ini jauhi larangan. Demikian juga ada kalimat iya terkadang bermakna larangan. Seperti sabda Nabi SAW, iya kawal kadiba, iya kawal kadiba. Jauhilah oleh kamu perbuatan dusta. Iya kawal kadiba, hati-hati atau jauhilah perbuatan dusta. Kalimat iya ini menunjukkan larangan, bentuk-bentuk larangan. Ultimatum dan ancaman atas suatu perbuatan. Jadi ultimatum, ancaman, ubah yang kita dapat, ya, insyaallah, jangan ancaman. D. Celaan atas pelakunya dan melakukan membayar kafarah atau denda akibat melakukannya. Seperti orang yang melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan, ada kafarah, gitu ya, atau beberapa perbuatan yang misalnya dicela. Perkataan lain lagi atau tidak sepatutnya. Perkataan tersebut dalam bahasa Al-Quran dan bahasa Rasul adalah untuk larangan secara syar'i maupun logika. Lain dari ada beberapa dalil larangan nanti kita dapati juga buku ini. Itu menunjukkan larangan seperti Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain lagi mukmin ayyakuna la'ana. Lain lagi tidak sepatutnya, tidak selayaknya seorang mukmin menjadi tukang larangan. Ya, suka larangan dan selayaknya. Contoh. Lakukan melakukan ibadah. Tidak sepatutnya mereka melakukan ini atau lagi itu melakukan. Harusnya mereka tidak boleh melakukan ini. Terus. B. Ancaman hukuman khas atas pelakunya. Juga yang hukumkan hukum hudud, ya, baik itu dicambuk, kemudian belajar atau misalnya itu kita dapat juga beberapa bentuk larangan yang ada hukuman hadnya. La yajidu atau tidak halal atau la yasmu atau tidak baik. Ini kan juga ya ayat itu. Ini betul-betul haram. Dia ingin menunjukkan bagaimana dalil-dalil yang banyak kita dapat di dalam Al-Quran atau dalam hadis-hadis sehingga lebih paham kita untuk mengetahui bahwa ini adalah larangan nahi. Kita ketahui bersama ada 2 jalan untuk mendapatkan nilai ketakwaan. Itu tadi istilah nahi, ya, dan fi'lul amri, jauhi larangan dan laksanakan perintah. Sehingga
perlu bagi kita memiliki kaidah nanti gimana mengetahui larangan. Beliau memberikan kaidah-kaidah ringkas. Terus di pemberian sifat pusat dan batin atas sebuah perbuatan. Misalnya perbuatan itu adalah tipu daya syaitan, perbuatan syaitan, Allah tidak menyukai dan tidak memberinya, tidak menyukai pelakunya, tidak berbicara kepadanya dan tidak melihatnya. Al-Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata dalam kitab bahwa semua perbuatan yang diinginkan oleh Allah supaya satu meninggalkannya perbuatan itu atau dijela pelakunya. Jadi beliau akan membawakan penjelasan juga dari salah seorang ulama untuk dikenal, Imam Al-Qayyim Al-Jauziyah Allah. Beliau di sini dalam kitab Bada'i Fawaid menyebutkan bahwa apabila di sana ada perbuatan-perbuatan yang Allah Ta'ala meminta supaya tinggalkan perbuatan ini, dicela pelakunya. Nah, terus kedua dikecam, ketiga dilaknat, keempat dimurkainya perbuatan itu dan dimurkai juga pelakunya. Nanti bisa kita dapat dari dalamnya. Ya, sejauh yang saya ingat nanti kita sampaikan contoh-contohnya. Tinggalkan perbuatan itu, diminta oleh Allah tinggalkan perbuatan ini, atau dicela pelakunya dengan kalimat wail bukannya, ya dicela pelakunya dengan kalimat wail. Seperti wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu yudhika bihi al-qawm wailun lahu. Allah Nabi mengatakan wailun lahu. Celaka orang-orang yang berbicara kemudian berdusta tujuannya untuk membuat tertawa orang lain. Celaka dia. Nah, ini orang-orang yang sengaja berdusta di dalam untuk membuat orang lain tertawa. Jadi kita Nabi SAW untuk mencela pelakunya ataupun dilaknat. Kalau dilaknat banyak sekali, ya banyak sekali perbuatan-perbuatan di sana dilaknat. Baik itu disebutkan la'an Allah ataupun la'an Rasulullah, seperti la'an Allah man ghayyara manarul ardi, Allah melaknat orang yang mengubah patok tanah. La'an Allah man dzabha li ghairillah, Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'an Allah man la'ana walidayh, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya banyak. Ya, atau la'an Rasulullah. Itu bentuk-bentuk larangan, contoh-contoh larangan. Atau suami dimurkai pelakunya. Terus 5. Tidak disukainya perbuatan itu dan tidak disukai juga pelakunya. Biasanya pakai kalimat dari itu, gitu ya. Tidak dicintai, tidak disukai. 6. Tidak diridhoinya perbuatan itu dan tidak diridhoi juga pelakunya. La yaqullahu ankum, saya Allah tidak meridhoi kalian dari perbuatan ini. Terus 7. Diserupakan pelakunya dengan hewan ternak atau dengan syaitan. itu madol, gitu ya. Ada ayatnya bahkan lebih sesat daripada hewan lanang atau diserupakan dengan syaitan. Terus 8. Disifati sebagai penghalang hidayah dan tidak diterima. Bagi penghalang hidayah ya, nanti dan menunjukkan bahwasanya terhalangnya seorang dari petunjuk Allah dengan perbuatan ini atau tidak diterima perbuatan tersebut. La yaqbalullahu minhu sarfan wa 'adlan. Dan seperti itu. Allah tidak akan menerima darinya amal-amal dia yang wajib ataupun yang sunnah. Karena perbuatan ini perbuatan itu. 9. Disifati dengan kejelekan, makruh atau dibenci, dijauhi oleh para nabi alaihi salam atau dibenci oleh mereka. 10. Disifati sebagai penghalang kebaikan. 11. Diancam dengan azab dunia atau dengan azab akhirat, segera mau melakukan. Lagi banyak ancaman-ancaman berupa azab di dunia ataupun azab di akhirat, yang baik itu disegerakan maupun nanti ditunda. Seperti kalimat-kalimat a'adallahu lahum adzab syadidah, Allah mempersiapkan bagi mereka siksaan yang pedih nanti yaumil akhir, ditunda oleh Allah SWT. Ada yang disegerakan, walam tiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbar. Akan kami rasakan kepada mereka azab dunia sebelum nanti mendapatkan azab di
akhirat. Dua kali lipat di dunia disiksa, diberikan ditimbang siksaan, di akhirat juga demikian. 12. Dicela atau dipikirkan pelakunya. Jelas makanya yang lain tadi. 13. Dinyatakan sebagai perbuatan sesat. Lalu, misalnya gitu ya, lalu seperti perbuatan bid'ah. Ini perbuatan yang perlu dikatakan lalu. Setiap perbuatan bid'ah adalah sesat. 14. Dinyatakan sebagai perbuatan maksiat. Maksiat namanya. Asal Abdul Qasim biasanya. Dia telah bermaksiat kepada Abdul Qasim. Dia telah bermaksiat kepada Allah Taala dan Rasulnya. Menyaksilah Allah Rasulullah, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. 15. Disifati sebagai perbuatan busuk, kotor atau najis. Rijis. Dalam Al-Quran dan Surah Maidah disebutkan rijis. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Wahai orang beriman, sesungguhnya khamar, judi, ansab itu berkorban untuk berhala, ya, buat sesajen atau berkorban untuk berhala. Azlam mengundi nasib, rijis itu najis, perbuatan kotor, perbuatan yang jelek, perbuatan yang hina, najis. Min amal syaitan, termasuk perbuatan syaitan, amalan setan. Fajtanibu, jauhilah dari kalian, agar beruntung agar kalian beruntung. Terus 16. Dinyatakan sebagai perbuatan fasik. jadi fasik ya, disebutkan dia dari fasik itu termasuk perbuatan yang fisik. Tidak ada ayat fisik, kita fisik masuk perbuatan fasik. 17. Dinyatakan sebagai perbuatan dosa atau penyebab perbuatan dosa, kotor, laknat, kemarahan atau penyebab terbentuknya nikmat atau turunnya azab. Kita dapat nanti terus 18. Pelakunya diancam hukuman mati. 19. Dinyatakan sebagai perbuatan kotor dan hina atau dapat memberi jiwa. 20. Dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap Allah Taala atau bentuk mengenalinya. riba ya, riba perbuatan yang diperangi ataupun mengajak orang Allah Subhanahu Wa Taala, diperangi oleh Allah Taala. 21. Dianggap sebagai perbuatan melecehkan dan merendahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, nanti ketika kita melewati pembahasan demi pembahasan satu demi satu, kita dapat di beberapa dalil ataupun di halaman berapa kasih catatan yang nah, gitu ya. Jadi hidup menuntut ilmunya ini kan berupa poin-poin yang tidak disertakan dalil. Ketika nanti kita melewati pembahasan, oh ini ternyata yang dibuat di kaidah ya, tulis halamannya. Sehingga suatu waktu ketika antum ingin menyampaikan di dunia ini bisa merujuk kepada ya halaman pembahasan panjangnya seperti itu ya. Jadi biar lebih terasa menuntut ilmunya dan lebih terlihat kesulitannya. Terus 22. Dianggap sebagai penyebab Allah Subhanahu Wa Taala merupakan pelakunya. Merupakan bukan berarti Allah itu lupa ya. Dan semua manusia mereka melupakan Allah, maka Allah melupakan ya. Dan semua manusia pun mereka melupakan Allah, Allah melupakan mereka. Bukan berarti Allah Taala lupa, tapi maksud Allah melupakan mereka artinya Allah Taala tidak memperdulikan ataupun meninggalkan mereka. Itu dia ancamannya. 23. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Dia menahan azab terhadap pelaku perbuatan tersebut. Ada orang-orang yang nanti ditahan azabnya, ditunda karena mau digenapkan atau mau ditimpakan hanya di akhirat saja, jadi dibiarkan. Seperti orang-orang yang hanya dikenakan istidroj, dari perbuatan maksiat dan jahatnya, tapi justru dibalas dengan kenikmatan. Kapan adanya dia nanti? Ya, dia nanti akan dia temukan di sana. 24. Atau Allah Subhanahu Wa Taala masih menyantuni dan memaafkannya. Ada perbuatan, tapi Allah Taala masih memaafkannya. Ya, jangan diulangi, masih dimaafkan. 25. Atau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh pelakunya supaya bertaubat. Jadi kalau sudah diminta taubat, dan bertobat, orang yang berbuat demikian
sekian. 26. Menyebut pelakunya dengan sebutan kotor dan hina. 27. Atau menisbatkannya sebagai perbuatan syaitan dan budayanya. Seperti tadi yang min'aman syaitan atau budaya syaitan, merupakan budaya syaitan. 28. Atau menyebutkan bahwa syaitanlah yang membantunya dalam melakukan perbuatan tersebut. Seperti sihir, ya sihir itu termasuk perbuatan yang dibantu oleh syaitan. Dimana Allah Taala juga mengatakan Sulaiman walakin syayatin kafaru yu'allimuna an-nas sihir. Itulah yang membantu manusia dan mengajari manusia praktek sihir tersebut, ya aplikasi sihir tadi dibantu oleh syaitan. 29. Atau menyebut dengan sifat yang tercela, misalnya menyikapinya sebagai perbuatan zalim, durhaka, pelanggaran dan dosa. Banyak ya perbuatan zalim, dolam, dan siapa yang menzalimi orang kafir yang ada ikatan perjanjian tidak boleh, ya berzalim ataupun zalim menunda-nunda membayar hutang, gitu ya. Maklul ghani zulmun, menunda-nunda membayar hutang ketika dia sanggup bayar, zalim itu kezaliman, itu ancaman. Itu jangan nggak ada kok disebutkan haram. Jadi jangan dikira maksudnya konotasi larangan itu hanya dilihat dari lanahi saja tadi ya, atau kalimat haram itu baru terlarang, tidak. Sebutkan kalimat zalim dan perbuatan dosa dan semisal. Terus 30. Atau para nabi alaihi salam berlepas diri dari perbuatan tersebut dan dari pelakunya. mana dari gitu ya, mana dari lima kaki itu kamu berlepas diri dari apa yang kalian ibadah, apa yang kalian lakukan, yang termasuk untuk larangan. 31. Atau mengadukan pelakunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan al-amru ilallah, sudah urusannya itu kepada Allah. Jadi bahaya ya, itu larangan. Kalau berarti sudah urusan itu dia nanti aja kan kita lihat sudah. Itu larangan betul-betulnya. 32. Atau menampakkan permusuhan mereka kepada pelakunya. 33. Atau menetapkannya sebagai perbuatan yang membuat pelakunya celaka dan merugi dunia akhirat. 34. Atau menyebabkan pelakunya terhalang masuk jannah. Nah ini banyak ya. Dari menunjukkan la yadkhulul jannah al-qattar, tidak masuk surga seorang yang suka mencela. La yadkhulul jannah qati, tidak masuk surga seorang yang memutus silaturahmi. La yadkhulul jannah maka fi qalbihi mithqal dzarratin min kibr, tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya masih ada seberat darah dari kesombongan. Banyak ayat jannah. Nah itu larangan, yaitu bentuk larangan. Kan bisa keharaman, walaupun nanti ikatan larangan itu akan dijelaskan juga di sini dari beliau. Tapi setidaknya kita tahu itu adalah bentuk-bentuk kalimat untuk melarang manusia berbuat ataupun melakukan perbuatan tersebut. 35. Atau menyifati pelakunya sebagai musuh Allah atau Allah menjadi musuhnya. 36. Atau Allah dan Rasulnya menyatakan perang terhadap pelakunya. 37. Atau menimpakan dosa orang lain yang meniru perbuatan tersebut kepada pelakunya. Dia ditimpakan dosa atas perbuatan orang lain juga. Jadi dia menanggung dosa orang lain. Nah dia berbuat itu maka akan ditimpakan dosa, ya. Ditimpakan dosa kepadanya ataupun manusia, malaikat, manusia seluruhnya akan melaknatnya seperti itu ya. Ditimpakan ini kepadanya semua. Itu larangan, itu bentuknya adalah larangan. 38. Atau dinyatakan sebagai perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak seyogianya dikerjakan. Dan layak yang tidak sepatutnya dilakukan, sama seperti Rasulullah SAW, dan itu bermakna larangan dan sampai la yudawul mu'min fi jumlah wahid al-khair. Jangan sampai seorang mukmin tersengat hewan berbisa 2 kali dalam lubang yang sama. Berarti larangan untuk hati-hati, jangan bodoh-bodoh amat lah. Masa udah ada lubang dia masukkan kesengat
Ya kan sakit kan sengat berbisa, kemudian coba lagi nah ini jangan betul. Itu berarti larangan. Tidak pantas seperti itu seorang mukmin tersengat di lubang yang sama, tersengat lagi. Tidak tahu pernah tersengat di situ, oke dimasukin lagi tangannya kan? Tidak layak seorang mukmin. Itu contohnya. Terus 39 atau diperintahkan supaya bertakwa ketika ditanyakan tentang perbuatan tersebut. Perintah bertakwa dan yang bertakwa kepada Allah orang-orang yang berbuat demikian. Ya. 40 atau diperintahkan supaya mengerjakan perbuatan yang bertolak belakang dengannya. Atau diperintahkan supaya mengerjakan perbuatan yang bertolak belakang dengannya. Jadi insyaallah kita ya dapat itu. Atau seperti seorang yang mengatakan seperti seorang maqala li sahibihi, siapa yang berkata kepada temannya, "Ta'al uqawmiruka." Ya, kalau dia tersadar. Siapa yang berkata kepada temannya, sini, jujur. Sini, jujur, ini contoh ya. Contoh yang terjemahkan dengan membuat Ustaz itu bilang begitu. Siapa yang mengatakan kepada temannya, "Ta'al uqawmiruka." Sini, jujur. Maka hendaknya dia bersedekah. Ya, hendaknya bersedekah. Berarti apa? Ini larangan. Larangan mengatakan kepada temannya untuk ngajak judi. Karena judi itu kan mengeluarkan harta, ya, mengeluarkan harta untuk sia-sia sesuatu yang haram. Sementara sedekah mengeluarkan harta untuk ya kebaikan. Ya, jadi diperintahkan lawannya. Tidak boleh bilang begitu. Itu larangan. Siapa yang berkata kepada temannya, "Kau milkan, sini, yuk judi, ya, mau judi semua kamu." Hendaknya dia bersedekah. Orang berkata demikian. Jadi dia diperintahkan untuk lawannya. Karena judi ini kan mengeluarkan harta untuk kebanjiran, dia disuruh bersedekah lawannya. Atau nanti ada yang sebesar. Terus 41 atau diperintahkan supaya menyesuaikan pelakunya. Di solir ya di dibatasi gitu ya, dihajar, diikut seperti itu. Ada perbuatan terlarang. 42 atau para pelakunya akan saling melaknat satu sama lain di akhirat. Ya, jadi akan kusuma mereka akan saling melaknat nanti di akhirat. Jadi pada kasus-kasus pertengkaran ya, kasus pertengkaran. 43 atau para pelakunya saling menuntut diri atau menyebut pelakunya sebagai orang sesat. 44 atau pelakunya tidak mendapat ridho Allah. Lagi dia yang ridho Allah Subhanahu Wa Taala tidak diperoleh orang-orang yang berbuat begini. 45 atau pelakunya tidak mendapat ridho Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. 46 atau disertakan penyebutannya bersama perbuatan haram yang hukumnya jelas-jelas haram, baik status hukum maupun status ilmu. 47 atau dalam menjauhinya menjadi sebab kebahagiaan. Sama seperti dari selama tidak berstanku jauhilah. Hendaknya kalian menjauhinya. Kemudian Allah Taala menyebutkan apa? La'allakum tuflihun. Jauhilah dari kalian perbuatan itu agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. 48 atau dengan mengerjakannya menjadi sebab terjadinya permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Banyak ya. Jadi dilarang tidak riba dan riba. Karena akan menimbulkan permusuhan. Namimah, gitu ya. Ini kan menimbulkan permusuhan. Demikian juga namimah. Ya, ataupun riba. Riba ini kan menceritakan sesuatu benar, kan gitu ya. Kan benar ini cerita. Ya. Begitu juga namimah. Karena namimah itu kan menceritakan sesuatu yang benar. Benar kesimpulan itu mengatakan demikian sama kamu. Padahal itu adalah perbuatan namimah itu terlarang. Namimah itu terlarang. Bahkan namimah itu dimasukkan di dalam pembahasan tauhid ya. Namimah itu karena dia hampir serupa seperti sihir. Namimah itu efeknya hampir serupa seperti sihir. Efek sihir itu apa? Menyatukan dua orang yang gak kenal, gak suka menjadi cinta. Atau biasanya kita menyebutnya peret, bukan peret juga ya. Iwala,
Ya, dalam hadis itu Rasul menyebutkan bahwasanya tiwala itu tidak syirik. Ya, inna ruqa wa tamahi wa tiwala syirku. Sesungguhnya apa jami-jami maka jami wa tamahi jimat-jimat dan tiwala ini keren. Dan nggak oke ya, betul ya? Nah, keren ya. Kira-kira nggak hampir. Ya. Itu efek sihir. Jadi membuat cinta ataupun membuat orang yang cinta jadi benci. Ya, orang yang cinta. Makanya dalam pembahasan sihir tadi ya tentang Sulaiman itu sihir. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Efek sihir yang diajarkan syaitan kepada manusia, yufarriqu bainal mar'i wa zawji. Sihir yang diajarkan syaitan itu mampu memisahkan antara suami dan istri itu sihir. Nah, namimah tujuannya untuk menyatukan atau memisahkan orang yang sahabat terpisah. Walaupun ini disampaikan itu benar. Jadi si A sama si B bersahabat berteman, ya kan? Kemudian si C itu mengatakan kepada si B, si A itu mengatakan kamu itu begini, benar dia, benar dia nggak ngomong, benar si A itu ya mengatakan kalimat seperti ini dan itu. Kemudian si C menyampaikan dan namimah namanya. Ya, itu dilarang. Hal-hal seperti itu kenapa? Karena bisa menyebabkan perpecahan, bisa menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Tidak dilarang. Itu berarti dilarang. Terus. Bab 9 atau dikatakan kepada pelakunya tidaklah korban dari perbuatan itu. Ya, jadi adalah apa tidak berarti. Bahkan antum tahu, ya, bahkan antum tahu. Kenapa kalian tidak berhenti kepada Allah Taala dalam hidup? Apakah kalian akan berhenti juga dari perbuatan khamar, maisir tadi ya, berbuat syirik? Terus. 50 atau para nabi melarang mendoakan pelakunya. 51 menjauhkan atau mengusir pelakunya. 52 menjatuhkan sanksi hukuman di atas pelakunya atau menyebut bahwa Allah Subhanahu wa taala membinasakannya atas pelakunya. Kalau bisa sampai ada sanksi hukuman mati ya, kisos, gitu ya. Kisos, jadi Allah Subhanahu wa taala ketiba alim kisos bagi perkara ya, perlu diwajibkan bagi kalian itu menegakkan hukum kisos tersebut atas kasus pembunuhan. Kalau mereka nyawa dibalas nyawa, jadi hilangkan nyawa dia pun terancam untuk dihukum mati. 53 atau menyebutkan bahwa pelakunya tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilihat dan tidak disebutkan oleh pada itu. Nah, ini seperti musbil, orang yang isbal, sebutkan dalam hadis, ya, sebutkan dalam hadis tentang Allah tidak mau mengajak bicara. Orang isbal yang mana itu mungkin pemberian dan munafik mesir atahu bil halif tadi, seorang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya Allah ini barang paling bagus ini dengan sumpah palsu disebutkan dalam hadis Allah Taala salah Rasulullah ya la yukallimuhullahu yawmal qiyamah. Allah tidak mau mengajak bicara dia pada hari kiamat. Boleh yang ini tidak mau mengadarnya, ya, boleh bisa ini tidak mau mensucikannya, boleh mengadar nanti dan baginya adab yang berat, adab yang besar. Jadi menyebutkan siapakah mereka tiga golongan itu dengan kata al-muslim, orang yang isbal yang menjulurkan pakaiannya sehingga menutup mata kaki dan mata hati. Kedua al-manan itu yang mungkin pemberiannya. Sudah beli ini, kemudian saya yang beli, ya, dia mungkin biasanya pada orang yang sudah dia tolong dia bantu. Ketiga, menafsir atahu hal berkait seorang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Disebutkan pada Allah kamu menjadi caranya tidak memandangnya, tidak mensucikan. Terus 54 atau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki amal pelakunya. 55 atau menyatakan bahwa dia tidak memberi rezeki. 56 atau menyatakan bahwa pelakunya tidak akan berlaku karena tidak termasuk golongan syuhada, jadi orang yang syahid dan syafaat, yaitu orang yang mendapatkan memberi syafaat pada hari kiamat. 57
atau menyatakan bahwa Allah cemburu terhadap perbuatan tersebut dan pelakunya atas kerusakan yang bakal dialaminya. 58. Atau menyatakan bahwa dia tidak akan menerima tebusan atau ganti apapun pada hari kiamat. 59. Atau memberitakan bahwa syaitan akan diangkat menjadi teman bagi pelakunya yang selalu menyertainya. 60. Atau perbuatan itu menjadi penyebab menyimpangnya hati pelakunya atau memalingkannya dari ayat-ayat Allah dan dari memahaminya. 61. Atau Allah menanyakan sebab dia melakukannya, mengapa kau melakukan ini? Misalnya dalam firman Allah, "Bila tasuduna an sabilillah," mengapa kau menghalangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Surah Al-Imran ayat 99. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lima talbisuna al-haqqa bil batil." Mengapa kau mencampur-adukan antara hak dengan yang batil? Surah Al-Imran ayat 71. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda?" Apakah yang menghalangi kamu sujud? Surah Shad ayat 75. Dan firman Allah, "Lima taquluna ma la taf'alun." Mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Surah Shad ayat 76. Jadi poin nomor 1 ini di antara bentuk larangan itu adalah Allah Subhanahu wa taala menanyakan sebab dia melakukan. Kenapa kau melakukan ini? Ya, semisal beberapa firman Allah taala yang disertakan oleh mu'alif di sini, oleh penulis, sisa dengan hilali. Jadi mata sudut sabilillah, ya, di mata sudut haqqa bil batil, kemenangan tersebut. Jadi bentuk pertanyaan seperti ini menunjukkan larangan, ya, menunjukkan adanya larangan dari perbuatan tersebut. Selama jawaban dari pertanyaan tersebut tidak disertakan, jika jawabannya disertakan, maka seterusnya berdasarkan jawaban yang disebutkan. Jadi disebutkan ada jawaban ataupun tidak, dia sebenarnya menunjukkan larangan. Jika tidak disebutkan jawaban, maka bagaimana ini berbentuk larangan umum. Tapi kalau disertakan dengan jawaban, maka hukumnya sesuai dengan jawaban dari pertanyaan tadi, ya, jawaban dari pertanyaan tersebut. Semua itu dan beberapa kalimat sejenisnya menunjukkan larangan atas perbuatan tersebut dan status hukum haramnya dipetik dari dalil yang menunjukkan dimensinya perbuatan tersebut. Nah, jadi semua lapas-lapas tadi yaitu ada beberapa poin dari ada 61. Ini yang diukil oleh penulis di sini dari kitab Bada'iul Fawaid, ya, oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dia menunjukkan lapas-lapasnya. Adapun atasnya, Allah dan Rasulnya memilikinya. Ya, di antara lapas-lapasnya beliau merinci lagi, ini Allah Taala Rasulnya membenci perbuatan ini, membenci perbuatan itu dengan kalimat biasanya dengan kalimat karya, kalau karya seperti contoh Allah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah kariha lakum salasa. Sesungguhnya Allah Taala benci kepada kalian 3 hal. Pertama, qila wa qala. Jika bercerita katanya Allah benci begitu. Ya, qila wa qala. Idha'atul mal yaitu menyanyiakan harta disimpan tapi tidak menambah pahala baginya, tidak juga menyebabkan dosa, tapi disimpan aja. Itu namanya idha'atul mal. Allah benci, tidak haram, tapi Allah tidak suka karena Allah Taala memberikan harta kepada hambanya untuk menaikkan ketakwaannya, untuk memberatkan ibadah kebaikannya di hari akhirat. Ya, bukan berbangga-bangga dengan harta, sehingga Allah tidak suka seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita wafat berdoa cuma katanya kemudian menyiapkan harta. Bukan sebuah soal, banyak tanya tapi bukan dia untuk sesuatu bermanfaat, tapi hanya sebatas banyak tanya tapi tidak ada manfaat. Itu tidak disukai. Itu contoh ya, Allah Taala membencinya. Kalimatnya kari ataupun kita mengenalnya makruh. Terus B. Makruh atau dibenci. Biasanya banyak digunakan pada perkara-perkara haram dan ada kalanya digunakan untuk perkara makruh dan makruh tanzih. Hati-hatian. Jadi tidak selamanya kalimat kariha atau makruh itu bermakna makruh tanzih. Istilahnya para ulama untuk membagi
membagi makruh itu ada dua. Ada namanya makruh tahrim, ada makruh tanzih. Makruh tahrim, kalimatnya makruh, kariha, akan tapi kandungan kalimat itu adalah haram. Dan ini banyak digunakan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Sehingga seorang ketika membaca kitab-kitab tertutup para ulama mutaqaddimin ulama, dan mereka berusaha untuk meneliti dari berbagai macam kitab tulisan ulama tersebut atau dari murid-muridnya. Karena bisa jadi gaya bahasa makruh yang dia maksud adalah makruh tahrim, tapi yang dipahami olehnya adalah makruh dengan istilah fuqaha saja. Ini sesuatu yang jika dikerjakan tidak menyebabkan dosa, ditinggalkan merupakan keutamaan. Adapun perkataan Rasul, adapun aku pribadi tidak melakukannya. Menurut pendapat yang benar, perkataan tersebut menunjukkan hukum makruh. Contoh lain adalah perkataan, adapun aku tidak makan dengan bersandar. Nah, ini beliau memberikan contoh bentuk-bentuk kalimat yang itu tidak disukai makruh, tapi hukumnya memang makruh. Ini bukan sampai kepada perkara yang haram. Seperti ucapan Nabi SAW, inilah aku muttaqian. Sebenarnya aku tidak pernah makan dalam keadaan bersandar, tidak berterikan seperti layaknya seorang raja. Ini tidak sampai kepada keharuman bahasa-bahasa seperti ini, namun tidak disukai. Nabi SAW itu bahasa kita adalah makruh, ya ataupun yang semisalnya hal-hal yang adapun aku pribadi aku tidak melakukannya. Atau seperti ucapan Nabi SAW ketika ditawari oleh Khalid untuk ditawari dok ataupun biawak burung ya, bukan biawak kita sini, biawak air, biawak burung makanya serangga. Kalau dia mengatakan ini tidak ada di kampungku, dia tidak mengharamkannya, tetapi memang tidak suka, tetapi dibolehkan. Nah, terus sedangkan perkataan tidak baik bagimu atau tidak layak bagi kami biasanya digunakan untuk perkara haram. Misalnya dalam firman Allah, karena yang merasakan tentang jauh kita, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Surah Al-Araf ayat 13. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma yakunu lana an na'budu fiha, dan tidaklah patut kami kembali kepadanya. Dan dalam firman Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa bi haqq. Ini ya yang gitu ya. Terakhir pada kedua yang terakhir. Sedangkan perkataan tidak baik bagimu atau tidak layak bagi kami biasanya digunakan untuk perkara-perkara haram, misalnya dalam firman Allah SWT, sifat takabur, sama yang menggunakan dan tetapkan kalau fiha, takabur, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Ini larangan untuk berbuat takabur, yang merasa besar. Takabur itu yang merasa kibur, merasa kabir, ya, merasa akbar yang paling besar. Contoh, karena yang paling besar adalah Allah SWT, Allahu Akbar. Hanya Allah Ta'ala menamai dirinya dengan Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir yang memiliki kesombongan. Cuma dia yang paling berhak untuk memiliki kesombongan. Adapun makhluk tidak layak bersombong. Apa yang harus disombongkan? Tapi dia memang memiliki langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sehingga ini perbuatan terlarang bagi manusia. Ya, ma yakunu lana an na'budu fiha, tidaklah patut kami kembali kepadanya semisal. Belum ada nih, belum masuk waktu sholat ya, belum ada. Terus ada. Kaidah usul yang ketiga, pada asalnya tertentu syariat yang berisi larangan terhadap satu perkara, hukumnya adalah perkara itu harus ditinggalkan secara mutlak. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika nahaytukum an syai'in fajtanibuhu." Jika aku melarang kalian dari suatu perkara, maka tinggalkanlah. Ini hukum asal. Ya, pada dasarnya bahwa syariat yang berisi larangan terhadap suatu perkara, hukumnya adalah perkara itu harus ditinggalkan secara mutlak. Ini asalnya. Segala bentuk larangan-larangan yang datang dengan berbagai macam tadi ya, tentu yang berapa tadi 60 hingga 60 kurang lebih 60 bentuk-bentuknya larangan tadi, maka pada asalnya itu ditinggalkan. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, "Idza nahaytukum an syai'in fajtanibuhu." Jika aku melarang kalian terhadap sesuatu, maka jauhilah, tinggalkanlah.
bentuk larangan tadi tidak harus menggunakanlah, tidak harus dia sebatas menggunakan kalimat haram, tapi ada banyak yang betul-betul. Maka semua bentuk larangan tersebut pada asalnya ditinggalkan secara mutlak. 4. Boleh jadi larangan itu bukanlah karena perbuatan itu sendiri, namun karena faktor masalah atau kerusakan yang diakibatkannya. Ini merupakan konsekuensi kaidah tajwid jawab atau dalam kata lain tindakan pencegahan terhadap penyebab timbulnya masalah. Kaidah ini termasuk kaidah yang sangat agung dalam syariat. Nah, jadi terkadang larangan itu ya disampaikan atau dilarang perbuatan itu bukan karena dari perbuatan itu sendiri, akan tetapi karena ya sebab yang lain. Cuma dia dilarang hanya untuk mencegah jangan sampai ke sana. Seperti perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada zina. Perbuatan-perbuatan yang bisa mengarah kepada zina, maka ini sudah dilarang. Nah, ini maksud dilarang. Namanya satu darat atau satu dari'ah. Dari'ah itu artinya wasilah. Dari'ah atau jamaknya darat. Ya, darat ya ain. Dari'ah. Yang menunjukkan yang fasih juga, yang pakai hamzah. Ya. Dari'ah atau darat. Satu dari'ah. Satu itu artinya pencegahan, penutup. Dari'ah artinya wasilah. Ya, dari'ah artinya wasilah. Nah, larangan tersebut untuk mencegah agar tidak masuk kepada yang intinya, yang haramnya, yang haram apa itu zina, ya zina. Nah, wasilah-wasilah yang bisa mengarah ke sana itu sudah dilarang. Seperti apa memandang wajah wanita, memandang wajah wanita itu terlarang. Satu dari'ah. Yang terkadang kata beliau satu dari'ah ini dalam satu waktu kalau dibutuhkan ini kadang dibolehkan, kadang dia dibuka. Dan ditutup lagi karena ada hajat. Seperti apa? Seperti seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita, dibolehkan dia untuk apa? Kayak terlanjur menikah untuk nabok ya. Padahal asalnya itu adalah dilarang begitu ya. Kenapa? Apa kita dalam melihat wajah wanita supaya tidak masuk kepada yang paling berat lagi apa sih? Zina. Terus baca dulu. Akan tetapi perkara yang dilarang berdasarkan kaidah ini ada kalanya dibolehkan untuk sebuah masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, dibolehkan melihat calon istri untuk tujuan meminang dan sejenisnya. Melihat wanita bukan mahram diharamkan karena dapat melihat kepada mafsadah atau kerusakan. Nah, melihat wanita yang bukan mahram itu diharamkan. Pada dasarnya pengharaman ini bukan karena sebatas melihat itu yang diharamkan. Oh, melihat itu haram berarti buta aja kita gitu ya. Tapi karena zinanya, kan gitu ya, karena zinanya. Terus. Dan bila ada masalah yang lebih besar lagi daripadanya, maka itu artinya perkara tersebut tidak menyeret kepada kerusakan. Jadi jika di sana ada satu hajat aridah, itu dibolehkan. Kalau ada hajatnya, jika tidak ada lagi hajatnya, maka dia kembali kepada larangannya lagi. Satu dari aku. Ya. Jika dia memang tidak berniat untuk menikahinya, maka jangan dilihat. Oleh karena itu siapa yang ingin nazar seorang wanita, dia harus menunggu sampai benar-benar keinginan untuk menikahinya itu kuat. Lalu dia nazar. Kalau belum ada keinginan untuk menikahinya kuat, maka tidak boleh dia nazar. Itu tidak nazar. Atau sana nazar sini dikoreksi. Ya kan? Ada 10 yang saya nazar, terus saya istiqomah. Ini salah. Salah seperti tunggu ada keinginan kuat untuk menikahinya, baru dia nazar. Karena ini terlarang, gitu ya. Jangan bermudah-mudahan. Sehingga dalam kaidahnya disebutkan mahur limasad dan didari'ah yubahu lihajatil amdah. Sesuatu yang diharamkan karena memang dicegah ya sebagai satu dari'ah, terkadang dia dibolehkan karena ada hajat yang sangat mendesak. Contoh dokter, bolehkah dia melihat Allah? Lihat orang lain? Tidak boleh. Ya. Tapi karena ada hajat yang memang tak bisa lagi tertolak, tak bisa dihindarkan, maka dia mau tidak mau harus melihat Allahnya, kan begitu ya, untuk memeriksa penyakitnya. Tapi sebatas yang dibutuhkan ya, jangan dibutuhkan dan tidak lihat. Ya kan begitu. Misal dokter yang mungkin dokter laki-laki ada dokter perempuan, ingin melakukan sesar ya, akan melakukan sesar untuk operasi organ anak itu, nah kan begitu. Apa yang menjadi hajat kebutuhan yang sangat besar, yaitu bagian perut, jangan lihat dadanya. Nah kan begitu kan, apa hajatnya sama dadanya si wanita itu?
Itu tuh tidak ada bagian perutnya saja yang ditinggal. Itu tuh ke atas, itu ke bawah, karena dia dari kemaluan ke bawah. Kan perutnya saja yang dibelakang. Seperti itu. Nah ini jadi dokter juga harus belajar seperti itu. Oke, kita setelah dulu ya. Ada dari kita sholat sampai mulai lima. Insya Allah setelah sholat Isya kita akan lanjutkan biar kita selesaikan. Ini sedikit lagi ada 5 sampai 5 dan 16 10 lagi kemudian 10 dan lagi kita baca insya Allah setelah Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi insyaallah di masailu fiqhiyah ini ataupun di kaidah-kaidah fikih, kaidah-kaidah usul fikih dalam kitab Mawsu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah. Kita masuk di poin kelima, silahkan dibaca. Kelima, konsekuensi semua perkara terlarang atau haram adalah larangan terhadap seluruh sarana yang mengarah kepadanya. Termasuk diantaranya adalah pengharaman al-hiyal atau alasan yang dicari-cari yang bermuara kepada penghalalan perkara yang diharamkan Allah. Al-hiyal, hilah ya. Untuk mufradnya hilah atau jamaknya hiyalun, hilatun atau hiyalun. Jadi terkadang terlarang, yaitu seperti terlarangnya perbuatan hilah ataupun hiyal, berbuat semacam tipu daya ya, yaitu khud'ah, bermakna khud'ah, khadi'ah, berbuat tipu daya, menyamarkan sesuatu sehingga tidak terlihat keharamannya. Nah ini terlarang. Nah ini perkara yang haram juga ya, dia merupakan perkara yang haram. Jadi konsekuensi sebuah perkara terlarang haram adalah larangan terhadap seluruh sarana yang mengarah kepadanya, di antaranya hiyal. Perbuatan hiyal ataupun hilah tadi ini terlarang dan haram karena berupaya untuk membuat kerancuan sebuah hukum yang sudah jelas haram ya, sehingga dia terlihat tidak haram, berbuat tipu daya. Hilah atau hiyal jamaknya. Terus 6. Larangan terhadap sesuatu juga berarti larangan terhadap perkara yang tidak bisa dilaksanakan. Ini larangan tersebut kecuali dengan menjauhinya. Jika bercampur antara daging bangkai dan daging yang disembelih secara syar'i, maka seluruhnya menjadi haram dimakan. Daging bangkai haram dimakan karena dia adalah bangkai, dan daging yang disembelih secara syar'i menjadi haram karena terdapat kesamaan padanya. Sebenarnya yang wajib dijauhi hanyalah daging bangkai saja. Namun dalam kondisi seperti itu, hal tersebut tidak bisa terlaksana kecuali dengan menjauhi kedua daging itu sekaligus karena adanya kesamaan. Nah, ini adanya kesamaran. Ini jadi terlarang sesuatu yang samar, tidak jelas halal atau haramnya, itu menjadi terlarang. Ya, ada mutasyabihat, ada perkara yang tercampur di sana, tersamar, sehingga dia terlarang. Perkara yang mutasyabihat tersebut dijauhi. Ya, dijauhi, ditinggalkan. Ini terlarang jadinya karena dia dijauhi. Seperti di sini beliau memberikan contoh masalah daging. Daging bangkai itu jelas haram. Ya. Ma'an harodam wa dzukira smullahi alaih faqul. Apa yang bisa mengalirkan darah hewan tadi, dialirkan darahnya itu disembelih, kemudian disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, silahkan dikonsumsi kata Rasulullah. Itu tata caranya dengan mengucap bismillah kemudian disembelih. Adapun hewan-hewan yang tidak melalui cara tersebut, misalnya jatuh mati walaupun baru saja kan gitu ya, ditabrak atau ditanduk dan semisalnya, tidak melalui penyembelihan syar'i, tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tergolong bangkai. Tergolong bangkai. Nah, tercampurnya daging yang halal disembelih secara syar'i tadi, dialirkan darahnya, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, dagingnya itu tercampur dengan daging bangkai tadi. Ya, bisa saja kasus seperti ini terjadi. Ya, ketika seorang sedang menyembelih kambing atau sapi atau hewan yang halal disembelih, dagingnya halal karena disembelih secara syar'i, dialirkan darahnya, disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sisi lain di situ juga ada ya hewan tadi yang mungkin mati, sakit atau yang semisalnya jatuh atau apa. Kemudian dagingnya itu mungkin untuk dimanfaatkan dikasih buaya, mungkin dipotong-potong dulu. Kecampur.
Mana daging yang bangkai tadi ini? Masukkan juga di situ. Loh, kan gitu ya. Loh, ini tadi kita sembelih. Ini gimana nih? Masih bisa diidentifikasi enggak? Aduh, enggak bisa lagi. Maka ini menjadi haram semuanya. Ikut juga yang halal itu jadi haram. Ya, kenapa? Karena tersamar. Nah, itu maksud beliau di sini. Karena tersamarnya tadi. Jadi sesuatu yang tersamar itu ditinggalkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Famanittaqo syubhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi." Siapa saja yang bertakwa dengan menjaga diri dari perkara syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Berarti perkara syubhat itu ditinggalkan, dilarang. Bahasanya ya, dilarang, ditinggalkan, dijauhi. Terus 7. Pengharaman sesuatu secara mutlak berarti larangan terhadap setiap bagian-bagiannya. Kaidah menyebutkan bahwa larangan terhadap sesuatu juga berarti larangan terhadap bagiannya selama tidak ada pengecualian yang sahih dan jelas. jadi ketika dilarang dari sesuatu maka mutlak secara keseluruhan. Ya, terkecuali ada qarinah yang menunjukkan pengecualian. Makanya ada, dan ini merupakan ijma' para salaf, yang merupakan pendapat jumhur ahli ilm. Ya, mereka mengatakan bahwasanya nahyu yaqtadi tahrim. Ya, nahyu yaqtadi tahrim, bahwasanya larangan itu memberikan konsekuensi hukum pengharaman. Ya, hakikatan secara hakikohnya. Illa bi qarinah, kecuali memang di sana ada qarinah yang mengecualikan. Seperti apa? Seperti bangkai. Ada enggak yang dikecualikan boleh dimanfaatkan? Ada tidak? Dari bangkai apanya? Kulitnya, dengan diihab, yaitu disamak. Ya, dengan disamak maka kulitnya itu bisa dimanfaatkan tapi bukan dimakan. Manfaat itu maksudnya karena kan pada asalnya bangkai itu adalah najis. Ya, bangkai itu najis sehingga dia tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh manusia. Nah, kulitnya boleh diambil. Ya, kulitnya boleh diambil kemudian dicuci bersih, disamak. Kemudian dimanfaatkan mungkin untuk tas, untuk kantong, gitu ya, untuk apa dan yang lainnya. Bukan untuk dibuat kerupuk, dimakan lagi. Nggak boleh, itu sama saja itu makan bangkai namanya. Ya, maksudnya manfaatnya itu manfaat yang bisa digunakan untuk sarana kan begitu ya, kebutuhan sehari-hari untuk alat-alat seperti itu. Tapi pada asalnya sebuah larangan terhadap sesuatu maka hukumnya mutlak keseluruhan. Ya, sampai memang datang dalil ataupun qarinah yang menunjukkan dikecualikan. 6. 8. Larangan itu menunjukkan bahwa mafsadah yang terdapat pada perkara yang dilarang lebih besar daripada maslahatnya. Prinsip dasarnya adalah setiap hamba harus meyakini bahwa apa saja yang Allah perintahkan pasti membawa maslahat dan apa saja yang dilarang olehnya pasti menimbulkan mafsadah dan bencana. 6. Jadi terkadang ada sebuah larangan di dalam Islam kita dapati bukan karena nggak ada manfaatnya, ada manfaatnya ada, cuma mafsadatnya lebih besar makanya dilarang sama Allah. Contoh apa? Khamar dan maisir. Khamar, minuman keras ya, bukan es batu. Minuman keras dan judi. Allah Ta'ala masih mengakui bahwasanya pada keduanya itu ada manfaat. Di dalam surah Al-Baqarah disebutkan. Ya, kalau apa? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima itsmun. Ya, qul fihima itsmun kabirun wa manafi'uhuma. Disebutkan di sana manafi'uhuma ya. Manfaat dari keduanya itu ada. Ya, katakan Imam Muhammad bahwasanya pada keduanya itu ada dosa besar. Ya, ada manfaatnya. Akan tapi itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Itsmuhuma akbar min nafi'ihima. Dosa dari keduanya itu lebih besar daripada manfaat. Makanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti enggak ada manfaatnya. Allah Taala masih mengakui bahwa pada khamar dan judi itu ada manfaat bagi manusia. Tapi karena mafsadat dan kerusakannya lebih besar, dilarang, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini jadi kaidah bahwasanya ketika di sana ada hal-hal yang didapati manfaatnya tapi mafsadatnya lebih besar, maka kaidahnya apa? Dijauhi, dilarang. Ya, dijauhi, dilarang jadinya. Taib, demikian. Oleh sebab itu, Allah memuji amal salih dan memerintahkan berlaku baik dan mengadakan kebaikan. Dan Allah melarang berbuat kerusakan. Allah tidak menyukai dan tidak memberinya. 9. Jika larangan tertuju khusus
Kalau didapati sebuah larangan tertuju secara khusus pada perbuatan, maka berarti perbuatan itu adalah perbuatan yang rusak, ya. Perbuatan itu adalah perbuatan rusak seperti ghibah, namimah, bid'ah. Nah, itu kan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ya, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Islam, maka perbuatan itu rusak. Ya, jangan nanti dirinci lagi. Ada ghibah hasanah, namimah hasanah, seperti bid'ah hasanah, ya rusak itu sebenarnya. Kenapa disebutkan celaan di dalamnya itu ya? Karena dia terlarang itu. Itu kan istilah-istilah syar'i. Kadang ketika disebutkan bid'ah kok terbakar gitu ya. Kalau disebutkan namimah kenapa nggak terbakar? Padahal itu istilah dari syar'i kan? Siapa yang memunculkan istilah itu pertama kali? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memunculkan istilah bid'ah, ghibah, namimah. Itu kan perkara-perkara terlarang seperti itu. Kadzibah, ya, dusta dan semisalnya. Dari larangan-larangan tersebut. Nah, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang rusak. Terus perkara-perkara yang dilarang menjadi beberapa perkara. Ada yang tidak haram, ada yang makruh tahrim atau makruh haram, dan ada yang makruh tahrim atau boleh. nah, ini dia yang kita sebutkan tadi. Perkara-perkara terlarang itu punya beberapa tingkatan. Yang jelas-jelas di sana ada keharuman, biasa disebut dengan kalimat makruh, tapi makruh tahrim, ya. Dibenci karena keharumannya. Ya, dibenci karena dia haram. Ada istilah makruh tanzih, ya, dari nazzaha yunazzih tanzih. Artinya kemakruhan di sini tidak sampai kepada keharuman. Nah, pada asalnya dia masih dibolehkan, masih masuk bagian mubah, akan tapi tidak disukai. Jadi bagi orang yang melakukannya tidak dosa, akan tetapi meninggalkannya itu merupakan perkara yang afdholiyah, lebih utama. Baik. 11. Lapas-lapas pengharuman terdiri atas beberapa tingkatan. Yang paling tinggi adalah perintah untuk meninggalkan sesuatu, kemudian teguran dan celaan terhadap sesuatu, kemudian pengharaman terhadap sesuatu, kemudian makruhnya atau dibencinya sesuatu tersebut. Nah, ini lapas-lapas, ya, lapas-lapas pengharuman itu punya tingkatan-tingkatan sendiri. Yang paling tinggi adalah perintah untuk meninggalkannya. Istanibuh, jauhi, ya. Da'uh, tinggalkan, kata Rasulullah SAW. Da'uh. Nah, ini kalimat yang beliau ucapkan ketika mendapati Muhajirin dan Ansor bertengkar. Kaum Muhajirin dan kaum Ansor pernah hampir bertengkar di sebuah safar untuk peperangan, sebuah safar untuk menuju peperangan. Hanya gara-gara, kalau saya tidak keliru, kaum Ansor, ada seorang laki-laki dari Ansor dorong seorang dari Muhajirin. Nah, itu ya, gara-gara dorong-dorongan aja hampir berantem. Itu Muhajirin sama Ansor loh, disebutkan dalam Al-Quran. Allah memuji Muhajirin dan Ansor. Jadi pernah terjadi seperti itu. Sehingga orang Ansor pun mengatakan, ya lal Ansor. Wah, mulai seruan jahiliyah, ya kan? Manggil kesukuannya, manggil kelompoknya. Hei orang Ansor, ini orang Muhajirin. Yang Muhajirin juga begitu. Ya lal Muhajirin, hai orang Muhajirin. Beliau dengar di dalam kemahnya, keluar beliau. Ma balu da'wal jahiliyah, kata beliau. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Apa urusannya seruan-seruan jahiliyah ini? Ya, da'uhu, kata Rasulullah, tinggalkan seperti ini. Fa innaha muntinah, kata Rasulullah, karena ini perbuatan busuk. Nah, ini ya, ini perbuatan busuk. Manggil-manggil nama kelompoknya, manggil-manggil nama, ya, sukunya, atas, ayo kami ini untuk bertengkar dengan orang lain. Ini dakwah jahiliyah, ini seruan jahiliyah. Da'uh, tinggalkan. Nah, ini yang paling tinggi tingkatannya, ya, ini perintah untuk meninggalkan sesuatu. Kemudian teguran dan celaan terhadap sesuatu, ya, ditegur gitu ya. Begini, tercela perbuatan ini, tidak layak perbuatan ini, ya, tidaklah pantas perbuatan ini. Ya, kemudian bentuknya pengharuman, langsung Allah mengharumkan, haramallahu alaihi, Allah mengharumkan ini, mengharumkan itu. Nah, ataupun perbuatan yang Allah Ta'ala membencinya. Allah membenci ini, Rasul membenci ini, dan seterusnya. Nah, 12. Pada dasarnya, sebuah larangan dalam statement syariat, konotasi hukumnya adalah haram. Konotasi hukum ini tidak boleh digeser melainkan dengan adanya pengecualian atau indikasi kematian hukum yang kuat. ya. Jadi sebuah larangan itu
pada asalnya atau konotasi hukumnya itu menunjukkan keharuman. Dia dikatakan makruh, sebuah larangan nanti hukumnya makruh jika memang di sana ada dalil-dalil penyerta yang lainnya, qarinah yang menunjukkan bahwasanya dia tidak lagi haram, tapi sudah turun kepada larangan, derajat larangan yang berikutnya, yang di bawahnya, yaitu makruh tanzih, ya, atau makruh tanzih. Nah, 13. Kata makruh dalam perkataan Allah dan Rasulnya dan dalam istilah ulama salaf biasanya digunakan untuk perkara haram. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Semua itu kejahatannya amat benci di sisi Allah. Nah, di poin 13 di sini beliau menjelaskan bahwa kalimat makruh, kariha ataupun makruhun dengan isim maf'ulnya, gitu ya, dengan wazan maf'ulnya. Terkadang yang dimaksud itu adalah haram. Ya, perkataan makruh atau kalimat makruh dari perkataan Allah dan Rasulnya ataupun istilah yang banyak digunakan oleh ulama terdahulu, ulama salaf terdahulu, biasanya mereka menggunakan kalimat makruh, maknanya adalah haram. Ya, maknanya adalah haram. Ini ditunjukkan dari satu dalil firman Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala berfirman, "Kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruha." Semuanya itu, kejahatannya, keburukannya di sisi Rabbmu ya Muhammad makruh. Allah Ta'ala mengatakan apa? Makruh, kejahatan. Nah, makruh yang dimaksud di sini adalah muharram, sesuatu yang diharamkan. Terus 14. 14. Ulama mutaakhirin banyak keliru. Mereka membawakan perkataan para ulama yang menyebutkan kata makruh kepada pengertian makruh dalam ilmu ushul fikih yang baru dikenal kemudian. Mereka menafikan hukum haram terhadap perkara-perkara yang dikatakan makruh oleh para ulama terdahulu. Kemudian mereka terlonggar dalam penggunaan istilah makruh ini. Mereka bawakan kepada makruh tanzih yang diboleh dikerjakan. Hal itu menimbulkan keraguan, kekeliruan yang fatal dan kesalahan yang parah. Ya, jadi beliau di sini memberikan tanbih, ya, semacam peringatan, diingatkan kita bahwa ulama-ulama terkini banyak yang keliru ketika membaca kitab-kitab ataupun kutub al-qudama atau mutaqaddimin, ulama-ulama yang mutaqaddimin, mutaakhirin, gitu ya, mutaqaddimin yang terdahulu. Tatkala mereka mendapati pada tulisan-tulisan kitab-kitab ulama mutaqaddimin disebutkan kalimat makruh, ya, karihtu hakada, aku membenci perbuatan ini, aku membenci perbuatan, menurutku ini sesuatu yang makruh, menurutku ini perbuatan yang dibenci. Ulama-ulama mutaakhirin itu banyak yang keliru. Mereka membawakan perkataan para ulama mutaqaddimin dari kata makruh tersebut hanya sebatas pengertian makruh dalam ilmu usul fikih saja. Ya, dalam ilmu usul fikih, ya, ini sesuatu yang jika dikerjakan tidak berdosa, meninggalkannya lebih utama, lebih afdal. Nah, yang mana istilah dari para, ya, dari ilmu usul fikih, penyebutan makruh dengan makna makruh tanzih ini adalah sebuah istilah yang baru, padahal mutaqaddimin yang terdahulu memaksudkan ataupun memahami makna makruh itu adalah haram. Ini yang banyak, ya, kekeliruan yang terjadi dari para mutaakhirin, orang-orang yang terkini ataupun belakangan hari. Sehingga seperti yang kita sebutkan tadi, memang harus benar-benar meneliti dan membaca berulang-ulang, tidak hanya dari satu kitab para ulama ataupun salah satu ulama. Kita harus membaca dari kitab tulisannya yang lain ataupun dari murid-muridnya. Karena dari melalui tulisan atau ta'liq, ya, tambahan dan penjelasan dari murid-muridnya seorang ulama tadi, bisa kita dapati, oh ternyata ulama ini atau seorang alim ini, syekh ini ataupun ulama ini, yang dia maksudkan dari makruh itu ternyata adalah haram, ya, dalam perkara ini, perkara itu, dan seterusnya. Sehingga tidak terjadi kerancuan dan kekeliruan yang fatal, yang itu banyak terjadi belakangan hari ini. Taib. 6, lanjut. 15. Makruh menurut para ulama usul fikih kontemporer adalah termasuk di antaranya macam hukum taklifi, yaitu sesuatu yang dituntut untuk meninggalkan apa yang terkandung di dalamnya, bukan merupakan suatu kewajiban karena pelakunya tidak dicela. Oleh sebab itu, orang yang meninggalkannya mendapat ujian dan yang melakukannya tidaklah dicela. Nah, ini istilah makruh menurut para ulama usul fikih yang kontemporer, ya, yang terkini, mutakhirin, bahwasanya makruh ini merupakan salah satu dari 5 jenis hukum taklifi. 5 jenis hukum taklifi itu, yaitu tadi perintah itu ada 2.
Kan begitu mereka membagikan, ada perintah, ada larangan. Perintah itu kan ada dua, tingkatan perintah yang paling tinggi adalah wajib. Di bawahnya apa? Sunnah ataupun mustahab biasa istilahnya, atau mandub. Ya, mustahab, mandub, sunnah, masnun, satu yang disunnahkan. Berarti apa? Sudah berapa? Jenis hukumnya dua dari perintah, larangan dua juga. Ya, satu yang dilarang itu. Yang paling tinggi larangannya adalah haram. Kemudian di bawahnya makruh itu tadi. Nah, dia tidak diperintah, tidak dilarang, apa namanya? Ibahah atau mubah. Nah, ini namanya lima jenis hukum taklifi. Yaitu wajib, sunnah, haram, makruh ataupun satu mubah. Nah, mubah ini jadi wasilah biasanya istilahnya. Mubah ini adalah perkara wasilah, sarana. Dia bisa menjadi wajib. Makanya ada kaidah itu mala yatimu bihi, ya, mala yatimu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka hal itu adalah wajib. Atau kaidah apa? Al-wasail laha ahkamul maqasid. Wasilah-wasilah itu padanya ada hukum yang menjadi hukum tujuan. Kalau memang perkara mubah ini tujuannya adalah untuk mencapai kewajiban atau mencapai yang sunnah, maka hukumnya akan ikut menjadi wajib. Hukum mubah ini akan ikut menjadi sunnah, hukumnya mustahab. Demikian juga jika perkara yang mubah ini bisa mengantar kepada keharaman, maka yang mubah ini jadi haram. Jika dia bisa mengantar kepada perkara makruh, maka dia jadi makruh lagi. Yang asal hukumnya dia adalah perkara mubah, ibahah, tidak diperintah, tidak dilarang. Taib. Nah, ini namanya 5 hukum taklifi. Taib. Biar antum jadi ahli fikih jadinya kan. Terus lanjut. 16. Terus-menerus mengerjakan perkara makruh dapat merusak faedah atau kesalahan dan menyebabkan perilakunya jadi golongan orang yang berhak mendapat kesaksiannya. Jadi dalam menerima hadis, dalam mustalahal hadis kalau antum nanti pelajari, di antara syarat-syarat diterimanya hadis itu dari seorang rawi itu dihukumi adalah. Ya, dia seorang yang adalah, soleh, artinya tidak bermudah-mudahan melakukan yang makruh tanzih. Nah, itu kuat itu hadisnya. Tapi kalau dapati seorang rawi, ya dia seorang yang sudah kurang adalahnya, bahkan dinafikan, dia kurang adil, kurang adalah. Adalah itu adil dalam istilah itu ya tadi. Apalagi kalau sampai dikenal dia zalim, wah ini agak diragukan diterima hadisnya. Ya, adalah. Taib. Jadi terlalu sering melakukan perkara-perkara makruh ini akan merusak adalah seseorang, kesolehan seseorang, ya, sehingga persaksiannya agak diragukan. Berbeda orang yang memang didapati sangat ketat, gitu ya, betul-betul menjauhi tidak hanya perkara haram tapi juga perkara yang makruh, maka naik kesolehannya. Karena dia banyak melakukan perkara yang afdol, ya, dia banyak melakukan perkara yang afdol. Karena sesuatu yang makruh jika dia benar-benar ditinggalkan akan menaikkan afdoliyahnya dia, keutamaan dia dan ketinggian kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ini masail usuliyah yang bisa kita bacakan ataupun kaidah-kaidah usul fikih sebagai pendahulu dari buku ini, karena ana rasa ini sangat penting untuk kita bacakan juga. Kita tidak langsung kepada materi, ya, bentuk-bentuk larangan supaya jiwa kita tidak terlalu terkejut dan siap. Ya, dengan adanya muqaddimah ini siap, begitu. Makanya suami istri kan juga kan harus muqaddimah, ya kan? Ya, muqaddimah, jangan langsung action gitu. Ada muqaddimah. Muqaddimah ini sangat penting. Demikian juga dalam ibadah. Ada muqaddimah. Dalam sholat itu ada pendahuluannya. Apa itu? Qobliyah, kan begitu ya? Supaya apa? Badan ini siap untuk mengerjakan yang wajib. Nah, Nabi SAW juga kalau malam itu kan tidak langsung sholat, tapi ada sholat iftitahnya beliau 2 rakaat. 2 rakaat ringan. Karena baru bangun tidur kan belum begitu ini ya. Jadi muqaddimah dulu. Supaya nanti pas panjangnya dia siap. Nah, demikian juga waktu olahraga ada pemanasan kan? Nah, itu penting muqaddimah. Nah, ini demikian juga. Karena yang kita bahas ini adalah sesuatu yang menurut sebagian ulama cukup berat bagi jiwa. Walaupun sebenarnya sebagian ulama mengatakan namanya sebuah larangan kan tinggal menjauhi saja, gitu ya. Tapi jiwa itu berat. Sehingga untuk lebih memudahkan kita menerima pembahasan ini, ya, semua dilarang. 3 jilid dilarang kita semua. 3 jilid ini ya. Berapa jilid? 3 jilid dilarang semuanya. Tidak ada yang diperintah di sini loh. Jangan cari perintah di sini.
Ini larangan semuanya. Ya, sehingga perlu muqaddimah ini dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meningkatkan ketakwaan kita, memudahkan kita untuk ya bertakwa kepadanya. Laula fadlullah alaikum warahmatuhu mazaka minkum ahadun ya mazaka minkum min ahadin abadan. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Nur, kalau bukan karena karunia Allah dan bukan pula karena rahmatnya, tidak ada seorang pun di antara kalian yang mampu membersihkan diri selamanya, abadi selamanya. Sehingga kita minta karunia dari Allah, minta rahmat darinya, dan meminta kemudahan darinya, sehingga kita bisa menaikkan ketakwaan kita dengan menjauhi larangan-larangan tersebut. Sebagaimana jalan untuk menuju ketakwaan, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Taib. Mungkin ini dulu ya yang bisa kita sampaikan. Kita tidak terima tanya jawab dulu karena masih muqaddimah, udah tanya jawab. Nanti aja kalau sudah masuk kepada pembahasan tentang larangan-larangan, dan nanti insyaallah kita akan mulai dari pembahasan tauhid ya, tauhid dan iman. Insyaallah kita akan bahas dengan sabar, insyaallah mudah-mudahan bisa kita selesaikan, dan itu yang sangat kita harapkan, keistiqomahan serta dawam ya, bisa menyelesaikan pembahasan ini insyaallah. Demikian dari kami, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Adapun yang benarnya semata-mata dari Rabb kita Allah Azza wa Jalla, karena dialah al-haq yang maha benar. Adapun kesalahan dan kekeliruan yang kita sampaikan itu semata-mata dari kekurangan anak pribadi. Semoga Allah taala memaafkannya dan menyempurnakannya dan memperbaikinya insyaallah. Demikian, wallahu a'lam. Akhiru da'wan alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.